Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 28. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan, Yueru, dan juga Yueyu telah tiba di kediaman dari rumah keluarga Yue. Dan kali ini, Yueyu langsung mengajak mereka menuju aula utama. Yueyu kemudian mengatakan, Yueru, antarkan Xiaoyan ke dalam kamarnya supaya dia bisa beristirahat. Selain itu, kau junior Xiaoyan, jika membutuhkan bahan obat tertentu yang kau butuhkan, bilang saja dan jangan sungkan-sungkan. Selagi kita mampu, maka kita akan mencarikannya untukmu. Xiaoyan menangkupkan dua tangannya. Terima kasih banyak senior Yueyu. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaoyan mengeluarkan gulungan yang berisi ramuan obat yang dia butuhkan saat ini. Yueru segera mengambil gulungan ramuan obat milik Xiaoyan. Dia mengerutkan keningnya karena ternyata bahan obat ini cukuplah mahal dan bisa dianggap sebagai barang yang cukup langka. Namun Yueru akan mencoba mencarikan hal itu. Dia kemudian mengantarkan Xiaoyan ke dalam kamarnya supaya Xiaoyan bisa beristirahat. Sementara Yueru kembali lagi ke dalam aula utama. Dia melambaikan tangannya pada salah satu tetua dari keluarga Yue, kemudian berkata, "Tetua, tolong carikan semua bahan obat yang ada di dalam gulungan ini. Setelah kau mendapatkannya, berikan itu kepada Xiaoyan. Selain itu, juga siapkan akar penyembuh spiritual di dalam keluarga Yue milik kita dan berikan hal itu pada Xiaoyan supaya dia bisa dengan cepat memulihkan luka-luka di dalam tubuhnya." Tetua itu pun menerima gulungan pemberian dari Yueru. Kemudian dia berkata kepada Yueyu, "Pemimpin, masih baik-baik saja bagi kita untuk mengumpulkan seluruh bahan obat di dalam gulungan ini. Namun, untuk akar penyembuh spiritual yang dimiliki oleh keluarga Yue kita, sepertinya tidak mungkin untuk diberikan kepada Tuan Muda Xiaoyan. Pemimpin, tahukah dirimu berapa banyak harga yang harus dibayar untuk mendapatkan akar penyembuh spiritual? Dan ini merupakan ramuannya sebanding dari teknik penyembuhan tingkat rendah dari keluarga malaikat. Bagaimana bisa kita memberikan hal itu pada orang asing seperti Xiaoyan ini?" Yueyu hanya tersenyum dan dia dengan santai menjawabnya, "Tetua, aku pikir kau sudah sangat tua, makanya kau emosian seperti ini. Meski aku tidak tahu siapa sebenarnya identitas dari Xiaoyan, namun dalam usia yang masih sangat muda, dia telah mampu mendapatkan roh api, dan kurasa roh api miliknya bukanlah roh api biasa. Selain itu, dia juga alkemis tingkat pertama di tahap D. Kurasa itu semua bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh Xiaoyan dengan kemampuannya sendiri, dan dia pasti memiliki sebuah dukungan serta latar belakang yang luar biasa di belakang dirinya." Tetua itu kembali memprotes. Tapi pimpinan Yueyu hanya mengangkat tangannya dan dia mengatakan, "Sudahlah, tetua, ingatlah, Xiaoyan itu merupakan seorang penolong bagi keluarga Yue kita, dan dia telah membantuku menghilangkan racun api. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk tidak memberikannya pelayanan yang mewah." Yueyu kemudian tersenyum dan dia berkata dalam hati, "Selain itu, aku juga ingin melihat sejauh mana Xiaoyan akan berkembang. Sebagai pemilik dari roh api, dia pasti memiliki kemampuan yang cukup menakjubkan." Kita pergi ke tempat Xiaoyan berada. Dia sekarang telah berada di sebuah ruang rahasia supaya menyembuhkan luka akibat bertarung dengan bubuhan. Tidak lama kemudian Yueru masuk ke dalam ruangan ini dan dia mengatakan, "Xiaoyan, bahan obat yang kau butuhkan sudah siap, dan aku menyuruh tetua untuk meletakkannya di depan dari pintu ruangan ini, dan kau bisa mengambilnya. Jika kau membutuhkan sesuatu, dirimu bisa memberitahukan diriku kapan saja." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berdiri dan mengambil bahan obat yang berada di dekat dari pintu masuk ruang rahasia ini. Xiaoyan baru saja mengambil kotak giok yang berwarna perunggu dan di dalamnya berisi bahan obat-obatan. Dan tiba-tiba saja Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin pun berkata, "Sebenarnya ini merupakan akar penyembuh spiritual." Xiaoyan spontan bertanya, "Benda apa itu sebenarnya, Guru?" Dia mulai mencari di dalam kotak giok yang berwarna perunggu, dan Xiaoyan telah menemukan satu bahan obat seperti akar, namun warnanya adalah putih, dan hal itu memancarkan aura yang cukup lembut. Xiaoyan memegang bahan tersebut dan dia mengatakan, "Apakah benda ini yang dinamakan akar penyembuh spiritual?" Raja Naga Emas pun menimpali, "Benar, akar penyembuh spiritual ini cukup mirip dengan kekuatan penyembuhan dari keluarga malaikat. Bahan obat ini juga dikenal sebagai obat suci untuk penyembuhan." Raja Naga Emas kemudian bergumam di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka keluarga Yue tidak hanya memiliki warisan dari peri bulan, namun juga memiliki akar penyembuh spiritual. Sepertinya keluarga Yue ini memiliki latar belakang yang sangat kuat."
Raja Naga Emas kemudian kembali berkata pada Zoyen, "Kau tidak memerlukan bahan-bahan lainnya, maka dari itu simpanlah lebih dahulu, dan kau cukup menggunakan akar penyembuh spiritual. Bakar hal itu menggunakan api surgawi milikmu dan kemudian murnikan." Zoyen menganggukkan kepalanya. Dia segera melompat pada tempat yang aman dan kemudian duduk bersila. Sambil mengeluarkan akar penyembuh spiritual, Zoyen pun membakar hal itu menggunakan api surgawi dan kemudian berubah menjadi cairan putih. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, "Telan itu secara langsung." Zoyen melihat cairan putih yang berada di tangannya, membuat dia mengernyitkan dahi dan juga berkata, kekuatan di dalam cairan ini cukup mirip dengan yang terpancar dari dalam tubuh King Yuan saat itu. Tanpa basa-basi lagi, Zoyen memasukkan cairan putih ke dalam mulutnya dan dia merasakan dalam sekejap kekuatan di dalam tubuhnya telah secara perlahan dipulihkan. Raut wajah Zoyen pun kini telah berubah penuh dengan kegembiraan ketika dia merasakan hal ini. Waktu pun terus berlalu dan Zoyen terus merasakan kekuatan unik dari akar penyembuh spiritual menyebar di dalam tubuhnya. Wajah Zoyen yang awalnya pucat sekarang telah tampak lebih bugar. Ketika gelombang penyembuhan terakhir menyebar, mata Zoyen yang tadinya tertutup rapat sekarang telah secara perlahan terbuka. Kemudian dia bergumam, "Sungguh luar biasa. Kekuatan akar penyembuhan memang menakjubkan." Zoyen kemudian berkata dengan Raja Naga Emas, "Guru, akar penyembuh spiritual yang kau sebutkan sangatlah kuat. Aku tidak menyangka luka di dalam tubuhku akan sembuh dalam waktu yang cukup singkat." Raja Naga Emas hanya tertawa. Tentu saja, karena apapun yang berkaitan dengan keluarga malaikat merupakan sesuatu yang luar biasa. Zoyen kembali berkata, "Lukaku telah benar-benar sembuh total. Jika aku melakukan retreat biasa, kemungkinan penyembuhannya tidak akan secepat ini." Raja Naga Emas kemudian mengatakan, "Zoyen, sebelum kau masuki reruntuhan, kekuatanmu itu hanya berada di puncak awal dari bintang 3 Dodi. Dan dengan berbagai pertemuan yang tidak terduga, pada akhirnya kau bisa mencapai puncak dari bintang 3 Dodi. Dan ini merupakan efek misterius dari jantung Yin dan juga Yang. Jika saat itu kau bisa mendapatkan keduanya, mungkin peningkatan kekuatanmu akan lebih mengerikan lagi. Dan ini pertama kalinya bagimu bisa merasakan pelonjakan kekuatan yang luar biasa, bukan? Setelah kau mencapai tahap Dodi." Zoyen hanya menganggukkan kepalanya. Sementara Raja Naga Emas kembali mengatakan, "Meskipun kau telah meningkat jauh, namun kontrol kekuatanmu masih cukup dangkal jika dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berada di puncak dari bintang 3 Dodi dalam jangka waktu yang cukup lama seperti Wu Huan. Jika dirimu sudah benar-benar mahir di dalam kontrol kekuatanmu sekarang, mungkin orang berjubah hitam itu tidak akan bisa berbuat banyak padamu." Zoyen hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia memang merasakan hal ini dan cukup wajar jika kontrolnya masih sangat buruk. Karena Zoyen juga baru saja berada di level puncak dari bintang 3 Dodi. Raja Naga Emas kembali mengatakan, "Memang sebuah fakta bahwa kekuatanmu meningkat tajam kali ini. Namun, sebelum kau bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan di puncak bintang 3 Dodi milikmu ini, jangan berpikir seberapa banyak kemajuan yang bisa kau buat. Lagi pula, kau hanya bisa bebas bergerak jika dirimu benar-benar menguasai kekuatanmu saat ini. Hal itulah yang akan membuatmu satu langkah ke depan." Zoyen tersenyum sambil menjawabnya, "Guru, aku akan melakukan seperti apa yang kau katakan." Selanjutnya, raut wajah Zoyen berubah cukup aneh ketika dia teringat dengan pria berjubah hitam yang cukup mirip auranya seperti orang-orang dari Aula Jiwa dan juga Clan Hun. Hal ini membuat Zoyen bertanya, "Guru, apakah di benua Dodi ini juga ada 8 klan kuno?" Ditanya seperti ini, Raja Naga Emas cukup kaget dan kemudian dia mengatakan, "Di benua Dodi ini sebenarnya memang ada 8 klan kuno. Mereka merupakan klan Xiao, klan Gu, klan Yan, klan Lei, klan Hun, klan Ling, klan Yao, dan juga klan Xi. Adapun klan Xiao, kau tidak perlu bertanya. Aku akan menjelaskan ketika saatnya tiba." Sementara 7 klan yang lainnya mereka telah tinggal di seberang dari benua Swanling. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa leluhur dari para klan kuno ini semuanya merupakan orang-orang yang berasal dari benua Doki milikmu. Ketika kekuatanmu sudah memenuhi syarat dan juga tingkat tertentu, aku akan membawamu ke sana. Namun untuk saat ini masih terlalu dini memberitahukan dirimu tentang banyak hal.
Xiaoyan kemudian bergumam, lagi-lagi aku akan bertemu dengan Klan Hun. Diriku benar-benar tidak paham sebenarnya apa yang diinginkan dan juga dilakukan oleh orang-orang dari Klan Hun itu. Raja Naga Emas dengan cukup penasaran bertanya, apakah kau punya masalah dengan Klan Hun? Xiaoyan kemudian mulai menjelaskan, di benua Doki saat itu ada sebuah sekte yang bernama Aula Jiwa. Dan di belakang mereka merupakan Klan Hun yang juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Mereka memiliki dunia tersendiri yang telah dibuat oleh seseorang yang berada di puncak dari kelas Doseng, dan itu dinamakan Alam Hun. Aula Jiwa selama berada di dalam benua Doki, mereka sangatlah arogan dan juga aneh, dan mereka selalu menangkap serta mengumpulkan tubuh-tubuh jiwa, terutama merupakan tubuh jiwa dari alkemis yang kuat. Dan ternyata anggota dari Aula Jiwa semuanya juga merupakan tubuh jiwa. Mereka adalah kekuatan yang paling ditakuti ketika berada di benua Doki. Bahkan selalu berusaha melacak keberadaan dari warisan Dewa Kuno Tose. Klan Hun dan juga Klan Xiao adalah musuh bebuyutan. Saat itu, sekte Yunlan telah menyerang keluarga Xiao milikku. Dan ternyata yang berada di belakang sekte Yunlan juga dipelopori oleh Aula Jiwa. Dan orang-orang dari Aula Jiwa bahkan telah menculik ayah dan juga guruku Yalau saat itu. Salah seorang dari Aula Jiwa yang bernama Tetua Mugu, dia telah mendapatkan api surgawi. Selain itu, kekuatan dari kepala Aula Jiwa yang bernama Hun Miseng juga telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Namun pada akhirnya orang itu berhasil aku kalahkan. Raja Naga Emas hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya seperti itu kejadiannya. Xiaoyan kemudian bergumam, mereka mencari begitu banyak jiwa ketika berada di dalam benua Doki supaya bisa masuk ke kekuatan jiwa di tahap D. Namun apa yang sebenarnya mereka lakukan di benua Dodi ini? Raja Naga Emas hanya berkata, menyerap kekuatan jiwa untuk bisa masuk dalam kekuatan jiwa tahap D. Metode ini memanglah gaya khas dari Klan Hun. Jika benar seperti apa yang kau katakan, tujuan mereka di benua Dodi ini juga sama, menangkap tubuh-tubuh jiwa. Dan kupikir mereka tidak hanya menggunakan untuk mencapai kekuatan jiwa tahap D, pasti ada tujuan yang lainnya. Secara khusus, aku juga pernah menyelidiki hal seperti ini, dan tampaknya orang-orang dari Klan Hun, mereka telah bekerja sama dengan Klan Iblis. Jika dugaanku benar, mereka sedang merencanakan sebuah konspirasi yang besar. Sudahlah, lupakan dulu masalah saat ini dan jangan terlalu khawatir untuk hal itu. Kau harus fokus dengan apa yang kau hadapi saat ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Dan selanjutnya, Raja Naga Emas pun mengatakan, ayo kita pergi. Sudah waktunya untuk mengurus King Yuan. Xiaoyan segera berdiri. Kemudian dia mulai berjalan keluar dari dalam ruang rahasia. Karena luka di dalam tubuh Xiaoyan sudah sembuh total akibat akar penyembuh jiwa dan juga retreat selama 7 hari. Di dalam aula besar, Yueru sedang bersama dengan ayahnya. Dan dia kali ini bertanya, ayah, bulan depan sepertinya akan menjadi waktu bagi pendaftaran pasukan sekterian yang cukup kuat di benua Swanling kita tahun ini, bukan? Sekedar info masih, benua Swanling itu memiliki beberapa akademi yang cukup terkenal. Kekuatan mereka sangatlah luar biasa. Dan keluarga kerajaan juga merupakan bagian dari akademi ini. Dikatakan bahwa di dalam keluarga kerajaan Swanling, jika seseorang yang menjadi mentor ataupun guru di akademi milik mereka, setidaknya orang ini harus memiliki kekuatan minimal bintang 5 Dodi. Dan semua orang di benua Swanling juga mengetahui bahwa kekuatan terbesar yang menjadi pengontrol tempat ini adalah kerajaan Swanling. Di setiap bulan pertama, pasukan teratas dari benua Swanling, mereka akan mengirimkan utusan ke berbagai kota dan kemudian merekrut generasi muda untuk menjadi bagian dari sekte Rian. Di benua Dodi ini, keluarga kerajaan berbeda dengan sekte-sekte yang lainnya. Aturan di dalamnya benar-benar ketat karena menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Berarti setiap apa yang mereka lakukan akan memberikan dampak yang besar terhadap reputasi dari kerajaan. Meskipun aturannya sangat jelimet dan juga ruwet, tidak mengurangi minat bagi banyak generasi muda untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Karena mereka bisa mendapatkan berbagai fasilitas seperti seni bela diri tingkat tinggi ataupun bisa mengembangkan bakat
secara maksimal. Maka dari itu, banyak keluarga berharap ada generasi muda mereka yang bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan melalui akademi yang telah didirikan oleh kerajaan Xuanling ini. Oke, sudah paham ya Mas? Kalau sudah, kita kembali ke cerita. Yueyu dengan lembut menjawab perkataan dari putrinya. Benar, 1 bulan dari sekarang, utusan dari benua Xuanling akan datang ke kota Qingcheng, kemudian melakukan perekrutan. Setelah mengatakan hal seperti ini, Yueyu segera merutkan keningnya dan dia melihat ke arah depan dengan pandangan mata yang tajam. Xiaoyan yang tadinya bersembunyi di balik pintu langsung menunjukkan dirinya dan berkata, "Hehehe, senior, kau benar-benar memiliki penglihatan yang sangat tajam." Yueyu hanya tertawa. "Hahaha, Junior Xiaoyan, kau ternyata pandai bercanda juga. Dasar monster kecil." Sebuah keterkejutan juga telah muncul di raut wajah dari Yueyu ketika dia melihat luka di dalam tubuh Xiaoyan yang tampaknya telah sembuh total hanya dalam kurun waktu 7 hari. Meski efek ajaib dari akar penyembuh spiritual bisa memulihkan luka seseorang, namun hal itu tidak sesingkat yang terjadi pada Xiaoyan. Makanya Yueyu cukup kaget ketika merasa Xiaoyan sudah sembuh total. Sementara Yueru dengan cukup gembira mengatakan, "Xiaoyan, lukamu benar-benar telah pulih dengan sangat cepat. Kau memang layak disebut sebagai alkemis tingkat tinggi. Kemarilah dan duduk di sampingku. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berjalan. Selanjutnya duduk di samping dari Yueru. Sementara Yueyu menggelengkan kepalanya ketika melihat anak gadisnya bertindak begitu lembut dengan seorang Xiaoyan. Biasanya gadis kecilnya ini sangatlah galak dan itu membuat Yueyu hanya bergumam, anak gadis kecilku sepertinya sudah mulai birahi. Memang sudah waktunya bagi dia untuk memiliki seorang suami. Pandangan mata dari Yueyu kemudian melihat pada Xiaoyan dan dia pun berkata, "Mari kita membicarakan sesuatu yang penting hari ini. Junior Xiaoyan, aku akan memberitahukanmu satu hal. 1 bulan dari sekarang, seorang utusan dari benua Xuanling akan datang ke kota Qingcheng kita dan mereka akan memilih beberapa generasi muda yang cukup berbakat untuk diajak masuk ke Xuan Shantian. Sekte yang akan mereka dapatkan dikelompokkan berdasarkan level dan juga tentunya kekuatan dari seorang itu sendiri." Xiaoyan yang belum paham, dia lalu bertanya, "Xuan Shantian, tempat apa itu sebenarnya?" Yueru kemudian menjawabnya, "Xuan Shantian merupakan tempat bagi orang-orang teratas di benua Xuanling ini berkumpul. Akan ada persaingan yang ketat dan juga sengit untuk bisa masuk ke dalam sana." Yueyu memandang Xiaoyan dan bertanya, "Junior Xiaoyan, apakah dirimu memiliki minat untuk bergabung masuk dengan Xuan Shantian?" Sebenarnya Yueyu berharap Xiaoyan mau bergabung. Dengan begitu, akan ada yang menjaga Yueru di dalam tempat itu dan Yueyu tidak perlu cemas dengan kondisi dari putrinya ketika terpisah darinya. Xiaoyan dengan santai menjawabnya, "Sepertinya cukup menarik. Aku akan mencoba untuk bergabung dengan tempat itu." Jawaban Xiaoyan membuat Yueyu hanya tertawa puas. "Hahaha, bagus sekali. Jika begitu Junior Xiaoyan, istirahatlah dulu di kamarmu. Aku akan membuatkan surat rekomendasi bagi kalian berdua. Kau dan juga Yue'er pada akhirnya bisa menyelamatkan keluarga Yueku dari banyak masalah." Xiaoyan menakupkan dua tangannya. "Terima kasih banyak senior Yueyu." Sementara Yueyu hanya menjawabnya, "Jangan terlalu sopan begitu nak. Kau memilih keputusan bergabung sudah membuatku bahagia." Tiba-tiba saja Xiaoyan mengerutkan keningnya, dan ketika Yueru melihat hal ini, dia pun buru-buru bertanya, "Xiaoyan, ada apa?" Xiaoyan pun sekarang mengatakan, "Aku teringat dengan King Yuan. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirinya?" Yueyu kemudian menjawabnya, "Aku sendiri juga tidak tahu. Meskipun aku sudah memanggil banyak alkemis, namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa membangunkan King Yuan. Bahkan para alkemis ini juga cukup kebingungan dengan kondisi King Yuan." Yueru ajak Junior Xiaoyan untuk menuju kamar dari King Yuan. Pada akhirnya Xiaoyan dan juga Yueru meninggalkan aula utama untuk menuju kamar dari King Yuan. Di dalam perjalanan menuju kamar tersebut, Xiaoyan bertanya pada Raja Naga Emas di dalam cincin, "Guru, sebenarnya sekte mana yang harus aku ikuti ketika berada di Xuan Shantian?" Menurut penjelasan dari Yueru, Xuan Shantian hanyalah sebuah titik berkumpulnya dari generasi muda yang kuat. Di dalam tempat itu, ada banyak orang dari akademi yang berbeda dan kemudian akan memilih para murid sesuai dengan skill mereka. Bagi kalian yang mengikuti cerita Lendong, maka akan memahami
bahwa Suan Santian ini seperti pertemuan dari para sekte kuno, dan kemudian mereka akan memilih seorang murid berdasarkan dengan skill dan juga kemampuan masing-masing. Raja Naga Emas mulai berkata, meskipun ada perubahan besar pada reruntuhan kuno, namun putra-putra sombong di dekat kota King Cheng itu tidak mendapatkan harta yang berada di dalam reruntuhan, dan malah dirimulah yang mendapatkan harta warisan tersebut. Utusan dari kerajaan yang datang pasti juga akan mengetahui masalah ini. Maka dari itu, aku memberikanmu saran untuk bergabung saja dengan Suan Santian. Namun hal yang harus kau ketahui, sebenarnya keluarga kerajaan dari kerajaan Xuanling ini bukanlah orang yang baik. Di masa lalu, aku telah melakukan perjalanan di dalam keluarga kerajaan Xuanling, dan aku ingat bahwa pada saat itu pangeran muda telah pergi menemui kepala alkemis dari kerajaan tersebut untuk melakukan konsultasi tentang gadis yang sedang dia cintai. Namun ternyata si gadis ini malah dihukum mati. Insiden itu membuat gempar seluruh kerajaan menurut pendapatku pribadi, karena pangeran merupakan seorang dengan darah bangsawan. Namun gadis yang dia cintai adalah rakyat biasa. Orang-orang dari kerajaan tidak menyukai pangeran yang mencintai rakyat biasa. Jika kerajaan ini tidak dipimpin oleh seorang di tahap Dosian, pasti sudah banyak rakyat yang protes atas insiden itu. Selain itu, keluarga kerajaan juga tidak akan pernah menjadi kekuatan tertinggi di benua Xuanling ini. Tidak berlebihan untuk menyebutkan bahwa keluarga kerajaan sebagai sekte terkuat di dalam benua Xuanling dengan adanya pemimpin yang berada di tahap Dosian. Namun, untuk sekte lainnya di benua Xuanling ini, mereka memiliki penghargaan dan juga hukuman dengan manajemen yang jelas. Dan itu tidak tergantung dari mana kau berasal, namun tergantung berdasarkan kerja keras dan juga dedikasi dirimu untuk sekte tersebut. Dan hal semacam ini sangatlah bertentangan dengan keluarga kerajaan Xuanling, karena dalam tempat itu, selama kau memiliki identitas yang tinggi, maka kau juga akan memiliki status tinggi di dalam keluarga kerajaan. Xiaoyan pun berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hati dari keluarga kerajaan akan segelap ini. Apakah mereka tidak bisa digulingkan? Tindakan mereka sudah dianggap tidak wajar. Raja Naga Emas hanya mengatakan, sebenarnya ada beberapa kekuatan di tahun-tahun belakangan ini yang tidak puas dengan aturan dari keluarga kerajaan. Namun mereka tidak berdaya dan juga tidak berani bertindak gegabah untuk memprotes aturan tersebut. Dan samar-samar aku bisa menebak bahwa tampaknya ada api suci yang terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan kemudian bertanya, jadi bagaimana guru? Apakah diriku harus memilih bergabung dengan keluarga kerajaan ini supaya aku bisa mendapatkan api suci? Raja Naga Emas hanya menjawabnya, tidak perlu. Meski kekuatan api surgawimu tidak sekuat kekuatan dari api suci, namun api milikmu itu juga bisa dianggap luar biasa. Kau harus menghindari orang-orang yang ingin merebut api milikmu. Selain itu, dengan adanya keberadaan di tahap Dosian di dalam keluarga kerajaan, jika kau bergabung dengan mereka, maka keberadaanku pasti akan segera ditemukan. Dari apa yang telah aku lihat sebelumnya, sekarang Clan Hun dan juga sekte Solomon, mungkin mereka telah bekerja sama, dan aku harus menyembunyikan diri dari mereka. Tujuan lain dari perjalanan kita di benua Xuanling ini adalah untuk menemui teman lamaku, dan aku tidak tahu apakah dia masih baik-baik saja atau tidak. Dan bagaimanapun juga, kau Xiaoyan harus bisa mendapatkan api suci di benua Xuanling. Jika situasinya memungkinkan, kita juga harus mencari tahu masalah antara Clan Hun dan juga sekte Solomon. Sebelumnya Dewa Kuno Tose juga telah terkena dampak dari rencana busuk Clan Hun itu. Xiaoyan pun berkata, guru, kau tidak perlu khawatir, aku akan membalas Clan Hun di lain kesempatan. Pada akhirnya Xiaoyan dan juga Yueru telah sampai di depan kamar dari King Yuan. Yueru kemudian mengatakan, Xiaoyan, situasinya mungkin tidak seperti yang kau harapkan, jadi bersiaplah. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan Raja Naga Emas di dalam cincin hanya tertawa sambil mengatakan, kau benar-benar meremehkan gadis King Yuan. Bintang 5 Dodi bahkan tidak layak disebutkan untuk membawa sepatu dari gadis King Yuan ini di masa depan. Pintu kamar dari King Yuan secara perlahan terbuka oleh Yueru. Mereka berdua pun masuk ke dalam kamar, dan kali ini Xiaoyan melihat King Yuan yang sudah terbaring di tempat tidurnya. Namun tubuh dari King Yuan dikelilingi cahaya yang cukup terang. Spontan Xiaoyan berteriak, King Yuan! Yueru langsung menimpali, "Shh, kau tidak bisa membangunkannya dengan cara seperti ini. Dengan kemampuan ayahku saja, kita telah mampu mendatangkan banyak alkemis yang kuat. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membangunkan King Yuan."
Pandangan mata dari Yueru terlihat cukup cemas karena dia tahu bahwa King Yuan merupakan adik dari Shoyen. Menurut pengakuan Shoyen saat itu, Raja Naga Emas kemudian berkata, Shoyen, beberapa kekuatan di dalam tubuh King Yuan telah meluap. Sepertinya waktunya sudah hampir habis. Shoyen pun bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan, Guru? Raja Naga Emas pun jawabnya, sebelumnya aku pernah mengatakan padamu bahwa dirimu harus segera membuat pil Guben Pei Yuan untuk King Yuan. Dan pada saat itu, kau akan bisa mengetahui seluruh rahasia besar dari gadis ini. Pandangan mata Shoyen terus memperhatikan King Yuan. Hal ini membuat Yueru yang berada di samping Shoyen hanya bisa mendengus. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa King Yuan adalah adiknya. Tatapan mata Shoyen telah menyiratkan sesuatu yang berbeda. Yueru kemudian berkata dalam hati, aku tidak percaya jika King Yuan ini merupakan adik dari Shoyen. Selanjutnya, Shoyen mulai mengatakan, melihat kondisi dari King Yuan, aku akan mulai membuat pil obat untuk menyembuhkan dirinya. Karena sekarang, seluruh bahan-bahannya telah aku dapatkan. Yueru kemudian bertanya, kapan kau akan melakukan pembuatan pil obat tersebut? Shoyen hanya menimpali, secepatnya dan mungkin hari ini juga. Karena aku tidak bisa menundanya kembali. Semua bahan sudah terkumpul dan aku tidak akan membiarkan King Yuan terus berada di dalam keadaan seperti ini. Yueru lalu berkata, jika begitu ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke ruang alkemis dari keluarga Yue ini supaya kau bisa lebih fokus membuat pil obat tanpa gangguan sedikit pun. Shoyen menganggukkan kepalanya dan mereka pun pergi bersama menuju ruang alkemis dari keluarga Yue ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya rahasia apa yang akan terungkap ketika Shoyen mampu membangunkan King Yuan dengan pil yang akan dia buat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.